Oke, sudah hampir dapat dipastikan nih perang besar Wano Kuni antara aliansi Mugiwara dengan aliansi dari bajak laut hewan buas Kaido dalam waktu dekat itu akan segera berakhir. Walaupun memang belum ada informasi yang resmi nih untuk kekalahan Kaido sendiri, namun setelah kita melihat bagaimana Kaido menerima serangan yang begitu telak dan kuat nih dari Luffy Bakasenjo kita di chapter yang lalu itu, sekalipun Kaido tidak akan mati nih, namun dapat dipastikan jika Kaido akan mengalami luka yang cukup fatal atau bahkan memiliki efek terburuk dari serangan Luffy di chapter yang lalu, Bajrangan. Nah, maksa Kaido untuk mengakui kekalahannya dari Luffy sendiri. Pasalnya Kaido sudah tidak dapat melanjutkan pertarungannya lagi. Who knows? Di pembahasan kali ini memang tidak akan berfokus pada kekalahan dari Kaido sendiri, namun jauh setelahnya, tepatnya efek yang akan terjadi pada dunia dengan adanya berita besar-besaran kekalahan sang makhluk terkuat itu, Hyakuju no Kaido di tangan Monkey D. Luffy. Dan bahkan bukannya itu saja nih, di Wano ada dua Yonko yang sudah dapat dipastikan tumbang. Yang pertama dan sudah jelas adalah Yonko Big Mom, dan yang kedua tinggal nunggu konfirmasi resminya nih, dia adalah Yonko Kaido sendiri. Apa nih kira-kira imbas dari kekalahan sang Yonko itu untuk dunia sendiri? Kedamaiankah atau justru malah memperburuk keadaan? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dunia yang makin rusuh lagi imbas kekalahan Kaido dan Big Mom di Wano One Piece 1050. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Tanda-tanda kekalahan Kaido sudah terlihat jelas di chapter 1049 yang lalu. Mulai dari flashback masa lalu dari Kaido sampai hancurnya salah satu tanduk Kaido, efek dari serangan Bakasenjo kita di chapter itu, dimana kehilangan salah satu bagian tubuhnya adalah pattern yang Oda Sensei gunakan untuk mengkonversi para petinggi dari bajak laut hewan buas Kaido itu. Misalnya saja King yang kehilangan satu sayapnya setelah ditebas oleh Zoro, Queen yang kehilangan satu lengannya, dan ada juga Jack yang kehilangan gadingnya. Jadi memang di sini kekalahan dari Kaido itu sudah hampir dapat dipastikan nih. Namun sekali lagi, bukan itu fokus pembahasan kita kali ini. Terlepas di chapter 1050 nanti atau bahkan di chapter-chapter yang lain, namun sudah pasti jika Kaido akan kalah nih, imbas dari kekalahan Kaido di Wano ini kemungkinan besar akan berdampak besar kepada dunia One Piece itu sendiri, entah itu akan secara langsung maupun tidak secara langsung. Nah, salah satu imbas dari kekalahan Kaido di tangan Luffy ini nantinya jelas berhubungan dengan wilayah kekuasaan dari Kaido sebagai seorang Yonko. Selain Wano Kuni, Kaido tentu saja masih memiliki wilayah kekuasaan di penjuru dunia One Piece, terutama di dunia baru. Salah satu pernah diperlihatkan di masa sebelum time skip nih, dimana pada saat itu X-Drake yang berusaha memancing amarah Kaido dengan menyerang salah satu daerah kekuasaannya. Nah, dengan ditumbangkannya Kaido di Wano ini, dan jika sampai pada akhirnya kelompok bajak laut hewan buas Kaido itu akan dibubarkan nih, tentu bukan hanya negeri Wano saja yang akan bebas, namun akan ada banyak pulau atau wilayah di dunia baru yang juga akan terbebas dari cengkraman Kaido bersama dengan kekalahannya di tangan Monkey D. Luffy nanti. Ini akan sama seperti kasus dari kematian Shirohige dahulu nih, dimana bersamaan dengan kematian Shirohige itu menyebabkan banyak pulau di dunia baru yang terancam oleh serangan dari kelompok bajak laut yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut. Akan tetapi perlu digarisbawahi di sini, semua akan berlaku jika nantinya Kaido akan mati di tangan Bakasenjo Luffy. Namun jika nanti Kaido hanya akan kalah dan kehilangan gelar serta posisinya sebagai seorang Yonko dan bukannya mati nih, maka mungkin saja masih akan ada beberapa wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan dari Yonko Kaido itu sendiri. Oke, bukan hanya akan kehilangan beberapa wilayah kekuasaan saja nih, tentu imbas dari kekalahan Kaido ini nantinya salah satu yang paling buruk bahkan mungkin saja akan berdampak besar pada keseimbangan dunia. Selama ini seperti yang kita tahu, dunia One Piece itu memiliki 3 kekuasaan besar yang menciptakan keseimbangan kekuasaan. Yang pertama ada Angkatan Laut, yang kedua ada Shichibukai, dan yang ketiga tentu saja ada Kaisar alias Yonko. Nah, Shichibukai sudah dibubarkan dan Yonko satu persatu mereka sudah mulai kalah dari generasi terburuk. Nah, seperti yang sudah kita tahu pula, belum lama ini pemerintah dunia pada akhirnya memutuskan untuk membubarkan Shichibukai seperti yang kita tahu, dengan pertimbangan mereka hanya menimbulkan kerugian di berbagai kerajaan dan pemerintahan dunia itu sendiri tentunya, serta pemerintahan dunia juga sudah menemukan pengganti yang lebih baik dan mungkin lebih kuat daripada Shichibukai itu sendiri. Ya, mereka sebut sebagai SSG atau senjata Sense Group yang dipimpin langsung oleh jenius dunia One Piece, Dr. Vegapunk.
Nah, setelah kehilangan Shichibukai dan nantinya juga akan diperburuk dengan lenyapnya kekuasaan Yonko nih, maka dampak terburuk dari semua ini adalah kacaunya kembali lautan dunia baru karena keseimbangan kekuasaan yang dunia terjadi jadi semakin goyah lagi. Ini tentu akan menjadi kesempatan besar nih untuk para bajak laut baru atau bajak laut yang masih lemah untuk mencari daerah kekuasaan dunia baru sendiri tanpa harus mereka merasa takut lagi. Dan lagi-lagi nih, jika kalian masih ingat hal ini pun juga terjadi saat berita kematian dari Shirohige itu dahulu. Itu mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak sekali para bajak laut yang bisa dibilang masih sangat lemah dalam segi kekuatan, namun berani menyerang beberapa pulau di dunia baru dengan harapan dapat mengambil alih pulau baru yang sudah tidak mendapatkan perlindungan dari Shirohige setelah kematiannya. Nah, sekarang bagaimana jadinya nih jika nantinya dua Yonko, Big Mom serta Kaido itu benar-benar akan lengser dari tahtanya sebagai seorang Yonko? Mungkin saja akan terjadi kekacauan yang bahkan lebih besar dari kekacauan yang terjadi setelah kematian Shirohige dahulu. Nah, hal ini tentu disebabkan tidak adanya lagi kekuatan yang menjaga keseimbangan tersebut. Senjo kita Monkey D. Luffy memang sudah mengalahkan Kaido seperti yang kita tahu nih. Luffy sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang penguasa. Jadi di sini mungkin saja Luffy tidak akan bisa langsung menyadari kekacauan demi kekacauan yang terjadi setelah kekalahan Kaido dan Big Mom di Wano Kuni itu. Karena inilah, untuk sementara waktu lautan dunia baru akan mengalami beberapa insiden besar di berbagai penjuru wilayah tentunya. Nah, namun nih masih ada satu nama lagi yang sebagaimana kita tahu misi darinya adalah untuk menjaga perdamaian dunia, the one and only Akagami no Sang. Nah, ya, sang berserta krunya selama ini dikenal sebagai pihak yang netral dan juga mengusung misi untuk menjaga perdamaian dunia. Akankah ini nantinya akan menjadi panggung untuk sang serta krunya membuktikan kekuatannya sendiri nih? Dan juga tentunya akan menjadi jalan yang Oda Sensei berikan kepada kita untuk memperkenalkan kita lebih dalam lagi mengenai karakter misterius yang satu itu serta para kru-kru hebatnya. Salah satu hal yang sudah pasti bakalan terjadi setelah kekalahan dua Yonko di tangan para generasi terburuk di Wano ini tentu saja adalah kenaikan nilai bounty mereka. Bukan hanya Luffy, Kid, dan Lau, dan tentu saja di sini akan mendapatkan kenaikan nilai bounty secara drastis. Semua kru mereka pun juga pasti akan mendapatkan kenaikan bounty setelah peperangan besar di Wano ini. Dan bahkan Yamato nantinya mungkin juga akan mendapatkan nilai bounty-nya sendiri. Namun tentu saja Senjo kita Monkey D. Luffy lah yang akan mendapatkan kenaikan nilai bounty yang cukup besar. Pastinya dia yang mengalahkan Kaido lewat duel solonya itu, disuruh dengan Lau dan Kid, dan juga berhasil menumbangkan seorang Yonko Big Mom. Nah, ini sudah pasti akan menjadi salah satu berita terbesar di dunia One Piece nantinya nih setelah kekalahan dua Yonko, Kaido, dan juga Big Mom itu sendiri tentunya. Dan ya, dengan kenaikan nilai bounty yang tentu akan sangat fantastis dari bakat Senjo kita itu, sudah pasti jika nantinya Luffy akan menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh pemerintahan dunia sendiri. Bukan hanya berhasil menumbangkan seorang Yonko dengan julukan sebagai makhluk terkuat di dunia, namun Luffy juga telah membangkitkan buah iblis yang sangat ditakuti oleh para Gurosei. Potensi bahaya yang dimiliki oleh Luffy saat ini tentu sangat tinggi nih jika dibandingkan dengan bajak laut yang lainnya. Bahkan bukan hal mustahil pula jika nantinya nilai bounty dari Luffy bakal Senjo kita akan melesat melebihi nilai bounty yang dimiliki oleh Kaido saat ini. Dan seperti yang kita tahu pula bahwa nilai bounty untuk Kaido saat ini menjadi yang tertinggi untuk bajak laut yang masih hidup. Maka dengan ini berarti nih Luffy itu akan menggantikan posisi Kaido sebagai pemegang nilai bounty tertinggi untuk saat ini serta untuk menjadikan orang paling diburu oleh pemerintahan dunia. Dasar anak dan ayah sama aja ya, Dragon serta Luffy. Gimana menurut pendapat kalian? Does it make sense? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai dunia yang akan semakin rusuh lagi nih imbas dari kekalahan Kaido serta Yonko Big Mom di Wano Kuni ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.